entering the new season, memasuki satu musim yang baru. Ya, dan waktu saya dapatkan kata musim yang baru, saya bilang sama Tuhan, Tuhan kasih saya tanda. Kalau ini memang dari Tuhan, bukan cuma suara hati saya sendiri, bukan cuma pengen-pengennya saya. Saya minta tanda dari Tuhan. Pokoknya caranya bagaimana, Tuhan kasih aku tanda supaya aku yakin waktu aku sampaikan sama jemaat Tuhan, aku yakin ini dari Tuhan. Saudara tahu waktu saya barusan pergi ke Australia, saudara. Di Australia dan Indonesia itu ada selisih waktu, kurang lebih Australia lebih dahulu 4 jam ya. Kita biasa ada fellowship dengan para pastor dan gembala-gembala yang ada di sinode kita setiap bulan 1 kali melalui Zoom. Dan biasanya itu sekitar jam 8 malam, saudara, jam 8 malam. Dan pas di bulan Desember, itu pas saya ada di Australia, itu jam di sana udah sekitar jam 12. Jadi saya bilang, aduh, ini saya udah capek ini. Jalan seharian saya udah capek. Saya bilang, saya mau skip aja deh ini fellowship kali ini. Nanti saya bilang, saya tidak ikut karena saya sedang ada di luar dan besok paginya saya harus menghadiri anak saya yang besar wisuda, saudara. Karena itu acaranya pagi. Ya saya pikir saya mau istirahat aja malam itu dan besok supaya bisa fresh. Tapi kok tiba-tiba saya rasa ada satu dorongan, ikut aja. Akhirnya saya sudah putuskan saya ikut, saya ambil saya punya perangkat dan kemudian saya Zoom sekitar jam 12 malam. Saya bilang jangan lama-lama ya Zoom-nya karena ini di sini jam 12 malam. Saudara tahu waktu mulai bicara itu ada Pastor Yudi dan yang lain-lain, Pastor Yudi ketua sinode kita. Tiba-tiba dia bicara tentang musim yang baru. Waktu dia bicara tentang musim yang baru, tiba-tiba itu seperti lompat dalam hati saya. Itu ada satu peneguhan, Tuhan bilang ini, aku udah kasih peneguhan ya, yang kedua. Wah, itu hati saya seperti berkobar-kobar. Tuhan, terima kasih Tuhan. Ya, terima kasih Tuhan. Tapi saya tidak berhenti sampai situ. Malam itu saya bilang, waduh, ini hati saya sepertinya ada sesuatu yang bergelora. Tapi saya bilang, Tuhan, saya minta satu tanda lagi. Saya kurang puas, saudara. Saya bilang gini, Tuhan, ini kan baru suara. Tapi saya mau ada ayatnya di mana, supaya saya tidak omong asal-asal, saudara. Ada ayatnya di mana. Saya bilang, Tuhan, nyatakan sama saya. Hari Minggunya kita pergi ke gereja yang ada di Hillsong, saudara. Pengkhotbahnya tidak sampaikan tema ayat ini, saudara. Tapi tiba-tiba ada muncul satu ayat ini. Ayatnya adalah dalam Yesaya 43 ayat 18 dan 19. Mari kita baca sama-sama, saudara. Janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru. Katakan sesuatu yang baru. Yang sekarang sudah tumbuh, belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Saudara, waktu saya baca ayat ini seperti lompat dalam hati saya, saudara. Saya bilang, Tuhan, ini peneguhan yang kali ketiga. Saya akan sampaikan kepada jemaat Tuhan bahwa tahun 2024 adalah tahun memasuki musim yang baru bagi jemaat Tuhan. Amin, saudara. Ada musim yang baru yang Tuhan mau nyatakan buat hidup saudara. Ada sesuatu yang baru yang Tuhan ingin kerjakan dalam hidup saudara. Yang mungkin saudara tidak mengerti, yang saudara tidak tahu, yang saudara tidak mengerti caranya harus bagaimana. Tapi ada sesuatu yang baru yang Tuhan mau kerjakan dalam hidup saudara. Nah, kemudian saya mulai cari, saya mulai pelajari ayat ini. Dan saya mulai lihat konteks daripada ayat ini. Dan kita akan lihat dari ayat ke-14, saudara. Beginilah firman Tuhan, penebusmu yang maha kudus Allah Israel. Oleh karena kamu, aku mau menyuruh orang ke Babel. Dan mau membuka semua palang-palang pintu penjara. Dan sorak-sorai orang Kasdim menjadi keluh kesah. Ya, akulah Tuhan yang maha kudus Allahmu, Rajamu yang menciptakan Israel. Beginilah firman Tuhan yang telah membuat jalan melalui laut dan melalui air yang hebat, yang telah menyuruh kereta dan kuda keluar untuk berperang, juga tentara dan orang gagah mereka terbaring. Tidak dapat bangkit, sudah mati, sudah padam sebagai sumbu. Firman-Nya, jangan ingat-ingat hal yang dulu dan janganlah perhatikan hal yang dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru yang sekarang sudah tumbuh, belumkah kamu mengetahuinya?
ya aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Nah, saya akan ceritakan dulu konteks daripada ayat ini. Ditulis oleh Nabi Yesaya, hidup sekitar 700 tahun sebelum kelahiran Tuhan Yesus. Ya. Tetapi waktu dia tulis ini adalah suatu nubuatan yang akan terjadi kurang lebih 100 tahun setelah tulisannya. Jadi dia sendiri sudah mati, saudara. Ya, dia sendiri sudah mati. Jadi Nabi Yesaya itu tulis tentang apa? Tentang Israel yang akan ditawan di Babilonia. Israel itu akan ditawan di Babilonia, dan kemudian ya waktu mereka di Babilonia, Yesaya juga menulis bahwa nanti Tuhan itu akan membebaskan mereka keluar dari Babilonia dan kembali ke Israel, dan mereka mulai membangun kembali bait Allah yang di Israel itu, saudara. Jadi itu pada zaman Esra, Hagai itu, saudara. Tapi ya pada zaman Esra, Hagai, Yesaya udah mati. Yesaya tidak ada lagi, saudara. Nah, itulah hebatnya Tuhan, saudara. Ya, Yesaya disuruh tulis sesuatu berita, ini namanya profetik nubuatan buat orang Israel. Pada waktu itu mereka jauh dari Tuhan, sehingga Tuhan izinkan ya mereka ditawan ke Babilonia. Dan saudara tahu, tapi Tuhan bilang, aku akan bebaskan mereka, aku akan lepaskan mereka, saudara. Jadi dari sini saja kita sudah dapat suatu konfirmasi. Sebenarnya kalau kita mau masuk tahun 2024, kita semua tidak tahu apa yang akan terjadi di tahun 2024, betul? Ya, kita tidak tahu, kita hanya bisa menduga-duga. Tapi kita tidak pernah tahu persis apa yang akan terjadi di tahun 2024. Tapi tahukah saudara, ada seorang pribadi yang dia sudah tahu apa yang akan terjadi di masa depanmu. Dia udah tahu apa yang akan terjadi kegagalanmu. Dia tahu apa yang akan dialami oleh orang Israel. Mereka akan ditawan di Babilonia. Tapi dia juga tahu dia akan bebaskan mereka dari Babilonia. Dengan cara yang sama, ketika kita masuki tahun 2024, kita mungkin tidak tahu akan hari esok. Dari lagu tadi berkata, aku tak tahu hari esok, tapi aku tahu siapa yang pegang hari esok. Amin, saudara. Aku tahu siapa yang sudah berjalan di depanku. Amin, saudara. Karena bagi Tuhan sebenarnya tidak ada sesuatu yang baru. Tidak ada sesuatu yang baru. Bagi kita baru, bagi Tuhan tidak ada yang baru. Tuhan tahu setiap area kehidupan saudara. Dia mengenal hidupmu lebih daripada kita mengenal diri kita sendiri. Dia tahu apa yang akan terjadi minggu depan. Dia tahu apa yang akan terjadi 1 bulan lagi. Dia tahu kegagalanmu. Dia tahu keberhasilanmu. Dia tahu setiap area kehidupanmu. Saudara pikir waktu Adam dan Hawa jatuh, Tuhan tahu tidak mereka akan jatuh? Mereka tahu, Tuhan tahu tidak? Tuhan tahu. Tuhan tidak kaget ketika Adam dan Hawa jatuh. Tuhan tahu mereka akan jatuh. Tapi karena Tuhan sudah tahu, Tuhan sudah siapkan solusi sebelum mereka jatuh. Dengan cara yang sama, Tuhan tahu setiap area kehidupanmu. Tuhan tahu apa yang akan kau alami di tahun 2024. Tuhan tahu setiap apapun kegagalanmu, keberhasilanmu. Tapi sebelum engkau menjalaninya, Tuhan sudah siapkan solusi terlebih dahulu. Amin, saudara. Tuhan sudah siapkan solusi terlebih dahulu. Ya. Nah, jadi orang Israel, mereka ada di Babilonia. Dan itu terjadi. Jadi ini sebuah kata-kata profetik penghiburan buat mereka. Kata-kata penghiburan buat orang yang sedang ada dalam tawanan. Buat orang yang sedang mereka sedang tidak dalam penjara sih, mereka diasingkan, saudara. Saudara tahu diasingkan? Mereka dibuang. Jadi mereka tuh aslinya tinggal di Yerusalem, tapi karena Yerusalem diserang sama Babilonia, Yerusalem kalah, mereka dibawa sebagai tawanan. Makanya ada Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka dibawa semua ke Babilonia. Mereka dibuang di sana, ada yang jadi pejabat, ada yang jadi orang hebat. Tapi sekalipun mereka hidup dalam keadaan mungkin ada menduduki posisi-posisi penting, tapi sebenarnya mereka tidak rasa sebuah damai. Karena apa? Mereka hidup dalam pembuangan. Mereka tidak sungguh-sungguh ngalamin sebuah sukacita. Makanya timbullah ada lagu By the River of Babylon. Itu di Alkitab loh, saudara. Di sebelah sungai
Babilonia. Itu dipakai orang buat dansa-dansa itu saudara. Itu ayat Alkitab. Mereka meratap, mereka menangis, Tuhan kenapa seperti ini? Kenapa hidup kami seperti ini? Tuhan kenapa hidupku seperti ini? Dan juga firman Tuhan malam hari ini juga profetik buat saudara. Mungkin saudara ada yang mau masuk tahun 2024, saudara masih komplain, saudara masih menggerutu, saudara masih bilang, Tuhan, kenapa hidupku seperti ini? Tuhan, kenapa keadaanku seperti ini? Tuhan, kenapa rumah tanggaku seperti ini? Tuhan, kenapa situasiku seperti ini? Saudara tahu kenapa kita gampang komplain seperti itu? Karena kita tidak tahu segala sesuatu. Dan juga karena kita manusia lebih suka lihat masalah kita. Kita lebih suka lihat hal-hal yang buruk, negatif dalam hidup ini. Betul ya saudara? Mana yang lebih men-trigger kita? Hal yang buruk atau hal yang baik? Hal yang buruk. Makanya yang lebih cepat viral berita buruk atau berita baik? Kalau ada berita buruk, itu cepat sekali viral saudara. Makanya kalau orang mau viral, gampang saudara. Saudara bikin berita yang negatif, yang heboh, saudara langsung jadi viral. Betul ya saudara? Cepat sekali viral. Makanya manusia itu lebih tertrigger dengan berita negatif. Ketika berita baik disampaikan, susah orang mau percaya. Tapi kalau berita buruk yang disampaikan, cepat sekali orang gampang tertrigger. Karena manusia kita seringkali lihat hal-hal yang negatif. Sehingga apa? Kita lupa untuk bersyukur. Begitu banyak kebaikan Tuhan. Kalau kita boleh merenungkan sebentar. Sepanjang 2023, memang banyak persoalan. Memang banyak tantangan. Memang banyak pergumulan. Tapi kalau kita mau merenungkan, dari saya diingatkan Tuhan, saya seperti bilang, ingat coba lihat perjalanan hidupmu. Kalau engkau lihat, berapa banyak Tuhan tolong hidupmu. Berapa banyak Tuhan intervensi hidupmu. Berapa banyak Tuhan luputkan engkau. Ketika engkau mau masuk dalam lubang. Ketika engkau mau mengalami kerugian. Bahkan ketika kita masuk dalam lubang sekalipun, Tuhan itu adalah Tuhan yang angkat hidup kita. Jadi ada dua cara sebenarnya Tuhan itu tolong kita. Yang pertama, dia luputkan kita sebelum ada lubang. Dia bilang, jangan masuk situ, ada lubang. Tapi yang kedua, kalaupun kita masuk lubang, Tuhan bilang apa? Aku ada di lubang itu untuk angkat hidupmu. Coba kalau kita renungkan sepanjang tahun 2023, ada begitu banyak hal yang baik yang Tuhan kerjakan sebenarnya, yang kadang-kadang lupa kita pikirkan, karena kita lebih pikirkan masalah kita, hal yang negatif, hal yang buruk yang ada dalam hidup kita. Amin saudara. Dan inilah yang menjadi pesan berita yang disampaikan oleh Nabi Yesaya kepada orang Israel, yang dia akan kasih tahu di Babilonia, kamu akan mengeluh, kamu akan mulai stres, kamu akan mulai frustasi, kamu akan mulai ngalamin situasi yang sulit. Ya, coba kita lihat di ayat 14. Berfirmanlah Tuhan, penebusmu, ini janji Tuhan. Sebenarnya Tuhan mau ingatkan, ini adalah sebuah reminder. Kalau engkau sedang mengalami situasi yang sulit, ingatlah bahwa dia adalah Yahweh. Tuhan dalam bahasa Ibrani, Yahweh, covenant keeping God, Allah yang membuat perjanjian. Semua agama mengenal Allah, tapi tidak semua agama mengenal Yahweh. Karena Yahweh itu adalah Yesus sendiri saudara. Dan dia buat perjanjian, dan perjanjian itu terjadi bagi kita hari ini di atas Gunung Sion 2000 tahun yang lalu. Waktu dia naik di atas kayu salib, darahnya tercurah. Disitulah perjanjian lama selesai dan dimulai sebuah perjanjian yang baru, yang isinya adalah aku akan ada bersamamu, aku tidak pernah tinggalkan engkau, aku adalah penebusmu. Amin saudara. Dan ini yang Tuhan mau kita ingat. Makanya ini dikatakan, berfirmanlah Yahweh penebusmu. Diulangi, yang maha kudus, Allah Israel. 4 kali saudara, ya. Tuhan, penebus, yang maha kudus, Allah Israel. Seperti kasih sebuah penekanan. Oleh karena kamu
Aku mau menyuruh orang ke Babel. Tuhan bilang gini sama orang Israel pada waktu itu. Kamu pikir aku ini tidak tahu kamu sedang mengalami kesusahan di Babel? Aku tahu, memang aku izinkan itu. Ya. Aku akan suruh orang ini adalah kerajaan Persia yang dibangkitkan untuk mengalahkan Babel. Sehingga melalui kerajaan Persia, melalui Raja Cyrus, ya. Raja Cyrus itu, saudara, dia yang bawa orang Israel kembali ke Yerusalem dan mulai bangun kembali itu kota Yerusalem dan Bait Allah. Tuhan bilang apa? Aku akan kirim orang ke Babel. Aku akan bangkitkan kerajaan yang mengalahkan Babel. Dan aku mau buka semua palang-palang pintu penjara. Dan sorak-sorai orang Kasdim akan menjadi keluh kesah. Jadi Tuhan itu tahu apa yang kita alami. Dan dia juga peduli, saudara. Kalau hari ini kau merasa hidupmu seperti tidak ada jawaban, firman Tuhan ini buat hidup saudara. Kalau hari ini kau sedang memasuki tahun 2024 dengan merasa engkau seperti orang-orang yang ada di Babilonia. Orang-orang terpenjara. Orang-orang yang seperti tidak ada jalan keluar. Mereka kan tidak tahu berapa lama mereka akan bebas. Tuhan tahu 70 tahun, mereka tidak tahu. Betul, kita baca sesuatu yang sudah selesai. Kalau hari ini kau sedang mengalami suatu masalah, masalahmu itu ada expire date-nya. Ada kadaluarsanya. Amin. Ada kadaluarsanya. Ya, tidak selama-lamanya. Amin. Sehingga apa? Tuhan tidak mau engkau fokus dengan sesuatu yang ada kadaluarsanya. Persoalanmu ada kadaluarsanya. Masalahmu ada kadaluarsanya. Karena Tuhan bilang apa? Aku tahu apa yang kau alami. Dan dia bilang apa? Aku mau buka semua palang-palang penjara dan sorak-sorai orang Kasdim. Next, ayat yang ke-15. I am Yahweh, akulah Tuhan. Aku yang maha kudus. Allahmu, Rajamu yang menciptakan Israel. Dengan kata lain Tuhan bilang, aku ini yang ciptakan hidupmu. Aku ini ciptakan hidupmu, sehingga kalau ada apa-apa engkau harus datang sama aku. Kalau HP saudara rusak, saudara harus bawa ke tempat servis HP, atau yang paling bagus ke tempat yang menciptakan HP itu. Pasti dia tahu. Betul ya saudara? Kalau saudara punya persoalan, Tuhan bilang apa? Akulah pencipta hidupmu. Aku ini kepunyaanmu. Dan engkau itu kepunyaanku. Tuhan mau ingatkan kita, aku ini kepunyaanmu, aku ini milikmu, aku ini rajamu, aku ini menciptakan hidupmu, aku dapat engkau andalkan dalam hidup ini. Tapi seringkali, kenapa Tuhan mesti ingatkan gini? Karena sekali lagi, yang sering kita ingat adalah apa? Masalah kita, pergumulan kita, tantangan kita, persoalan kita. Itu seakan-akan jadi lebih besar daripada Tuhan yang ada buat hidup kita. Amin, saudara. Itu jadi lebih besar, saudara. Beginilah firman Tuhan. Nah, saudara perhatikan ini ya. Yang telah membuat jalan melalui apa? Laut. Bagaimana Tuhan buat jalan melalui laut? Melalui apa? Melalui air yang hebat. Ini kisah apa? Musa. Jadi Tuhan itu bilang sama orang Babilonia, kalian pikir saya tidak bisa bebaskan kamu? Ingat tuh, nenek moyang kamu. Waktu mereka sedang ngalamin masalah. Masalah mereka apa? Di depan mereka Laut Merah, di belakang merah tentara Firaun. Ya, orang Israel. Mereka adalah bangsa pilihan Tuhan. Dalam satu malam Tuhan bebaskan mereka dari Mesir. Itu semua tipologi tentang karya Kristus, saudara. Tapi waktu mereka dibebaskan, mereka keluar, mereka bawa begitu banyak harta. Ya. Tapi waktu mereka mengalami masalah, ada Laut Merah di depan. Mereka mulai menggerutu sama Tuhan melalui Musa. Mereka bilang, Musa, kenapa engkau bawa kami ke laut ke tempat ini? Lebih baik kami mati di Mesir, sekalipun kami jadi budak, kami lebih enak. Di sini kami di depan Laut Merah, di belakang tentara Firaun, mati kita. Lebih baik kita mati di Mesir, bisa dikubur baik-baik.
mereka mulai menggerutu, mereka lupa akan apa yang Tuhan kerjakan. Bukankah kita semua seperti itu, saudara? Sekali lagi kita lebih gampang untuk fokus dengan hal yang buruk dalam hidup ini. Sehingga seringkali kita lupa sama kebaikan Tuhan. Dan kita berkata mungkin hidup lama lebih enak. Hidup lama kita lebih enak, saudara. Dan akhirnya apa? Tuhan bilang, Musa, Tuhan tidak hukum orang Israel loh, sekalipun mereka bersungut-sungut. Karena apa? Mereka masih hidup dalam perjanjian kasih karunia. Perjanjian hukum Taurat belum dimulai. Kasih karunia Tuhan berlaku buat mereka. Tuhan bilang, Musa, ambil tongkat, ulurkan tongkatmu. Waktu Musa ulurkan tongkat, itu Tuhan mengirimkan angin. Untuk apa? Itu laut itu jadi tembok. Kekuatan berapa knot itu untuk bisa buat angin itu jadi tembok. Saudara tahu? Ini tidak dipalang pakai baja, tidak dipalang pakai apa, tapi pakai angin itu air bisa jadi tembok. Mereka mulai masuk ke dalam jalan yang di tengah laut itu, saudara. Tuhan sebenarnya mau kasih tahu, kalian lihat aku nih bisa belah laut. Apa masalahmu lebih besar daripada laut? Sekali-sekali mungkin kita mesti pergi ke pinggir pantai. Kita mesti berdiri di depan laut. Kalau laut saja Tuhan bisa belah, masa masalahku Tuhan tidak bisa selesaikan? Amin. Kalau laut saja Tuhan bisa belah, masa rumah tanggaku Tuhan tidak bisa pulihkan? Kalau laut saja Tuhan bisa belah, masa sakit penyakitku Tuhan tidak bisa sembuhkan? Kalau laut saja Tuhan bisa belah, masa setiap persoalan dalam hidupku Tuhan tidak mampu atasi? Amin, saudara. Yang telah menyuruh kereta dan kuda keluar untuk berperang. Juga tentara dan orang gagah, mereka terbaring. Ini tentara siapa? Jadi yang menyuruh kereta dan kuda, ini keretanya siapa? Keretanya Firaun, betul? Yang menyuruh Firaun bergerak siapa? Firaun atau Tuhan? Ayat ini berkata, Tuhan yang menyuruh kereta dan kuda keluar untuk apa? Berperang. Lawan siapa? Lawan Israel. Wih, Tuhan kok suruh mereka berperang lawan kita? Apakah Tuhan tidak salah pikir? Kenapa Tuhan seperti itu? Jadi berarti bukan iblis dong. Kadang-kadang kita kalau ada masalah, seringkali kita salahkan iblis langsung. Betul gak? Ini iblis ini, ya kan? Ini setan ini. Jangan selalu salahkan setan, saudara. Kadang-kadang setan juga bisa bilang, ini sedikit-sedikit beta nih. Saudara, memang setan dia punya target hidup saudara. Betul? Dia selalu mau jatuhkan hidup saudara. Itu benar. Tapi seringkali masalah terjadi bukan hanya karena setan. Seringkali ada 3 penyebab. Karena pilihan kita sendiri, kita salah pilih, salah konsekuensi sehingga kita ngalamin masalah. Tapi ada juga kadang-kadang kita tidak tahu, saudara. Tapi Tuhan tahu yang terbaik buat kita. Tapi kita tidak ada di tempat di mana Tuhan mau kita ada. Kadang-kadang untuk membedakan yang baik dengan yang terbaik itu susah, saudara. Kalau kita mau bedakan yang baik dan buruk itu gampang, betul? Tapi kalau ada yang baik dan yang terbaik, kadang-kadang bingung, saudara. Kadang-kadang saudara akan ambil yang baik, padahal Tuhan mau engkau ambil yang terbaik. Karena apa? Yang baik itu buat saudara nyaman. Tapi itu bukan rancangan Tuhan buat hidupmu. Kadang-kadang Tuhan mau engkau ambil yang terbaik, tapi engkau tidak bisa lihat yang terbaik itu karena engkau ada di tempat yang baik. Dan untuk pindahkan saudara dari yang baik menjadi yang terbaik, Tuhan bisa pakai Firaun. Tuhan bisa pakai Babilonia. Tuhan bisa pakai orang-orang. Tuhan bisa pakai situasi. Tuhan bisa pakai keadaan yang mungkin buat saudara merasa tidak nyaman. Yang mungkin membuat saudara seperti merasa Tuhan seperti tinggalkan saudara. Tapi Tuhan tidak tinggalkan saudara. Tapi Tuhan sedang merencanakan sesuatu yang terbaik buat hidup saudara. Dia bisa pakai situasi, dia bisa pakai keadaan, dia bisa pakai tentara Mesir, dia bisa pakai Firaun untuk bawa saudara menemukan panggilan hidup saudara dan rancangan Tuhan yang terbaik buat hidup saudara.
Amin. Karena ketika saudara ada di tempat yang terbaik, rancangan Tuhan yang terbaik buat hidupmu, disitulah engkau bisa menikmati segala yang terbaik yang daripada Tuhan. Amin, saudara. Ketika Israel, mereka tidak sadar bahwa Tuhan punya rancangan yang terbaik buat mereka. Tuhan pakai Mesir, Tuhan pakai Firaun, Tuhan pakai Babilonia. Ya. Memang Tuhan hari ini tidak pernah mendidik kita dengan sakit, penyakit, dan kematian. Tapi dia bisa pakai situasi, dia pakai keadaan, dia pakai orang-orang, dia pakai apapun untuk buat kita sadar dan dia mau kita temukan di mana dia mau kita berada yang terbaik itu, saudara. Amin. Jadi waktu kita ngalami sesuatu, jangan cepat-cepat salahkan Tuhan. Tapi belajar kita cari tahu, ada apa di balik semua ini Tuhan? Apa yang Tuhan mau aku alami melalui kejadian ini? Amin, saudara. Dia telah menyuruh kereta dan kuda keluar untuk berperang, juga tentara. Dan orang gagah, mereka terbaring, tidak dapat bangkit, sudah mati, sudah padam sebagai sumbu. Ayat 18. Firman-Nya, jangan ingat-ingat hal-hal yang dahulu. Jangan perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala, zaman dahulu. Saudara, ayat ini kira-kira menurut saudara kontradiksi tidak dengan ayat-ayat di atas yang tadi kita baca? Kontradiksi tidak? Kalau saudara perhatikan, saudara sungguh-sungguh ikuti dari ayat 14, dari ayat 14, 15, 16, 17, ayat-ayat itu bicara tentang bagaimana Tuhan suruh ingat apa yang Tuhan sudah buat sejak zaman purbakala. Sejak zaman Musa, bagaimana Tuhan tolong mereka, Tuhan belah laut, Tuhan buat sesuatu yang mujizat, yang ajaib, yang dahsyat, yang hebat. Tapi kenapa di ayat 18 tiba-tiba Tuhan bilang, jangan ingat-ingat yang dahulu? Apakah Tuhan tuh gampang berubah? Tuhan tidak pernah berubah. Tapi kenapa ayat ini muncul, jangan ingat-ingat ya yang dahulu? Loh Tuhan, tadi Tuhan bilang suruh ingat-ingat dulu. Tadi Tuhan bilang, lihat itu, bagaimana aku membelah laut, bagaimana aku menenggelamkan orang Mesir. Loh sekarang kalau Tuhan bilang jangan ingat-ingat, Tuhan ini bikin bingung saja. Tapi kita bersyukur, Alkitab kita itu tidak bikin kita bingung. Tapi asal engkau mau mempelajari sungguh-sungguh, ada satu hal yang dahsyat yang Tuhan singkapkan buat kita, saudara. Kenapa Tuhan bilang jangan ingat-ingat hal-hal yang dahulu, jangan engkau ingat-ingat hal-hal yang purbakala. Sebenarnya Tuhan mau pesan gini, seringkali kita ini memberhalakan apa yang ada di masa lalu kita, pengalaman kita bersama Tuhan. Kita tuh udah kasih Tuhan tuh satu kotak. Tuhan itu kita masukkan dalam box. Jadi kita udah bilang, Tuhan, engkau kan bekerja buat aku caranya begini dulu kan. Engkau tolong aku seperti ini. Jadi pokoknya ya seperti itu. Tuhan harus kerja dengan cara seperti itu. Kalau tidak cara seperti itu, berarti bukan Tuhan. Saudara bisa mengerti ya? Jadi kadang-kadang pengalaman kita di masa lalu itu menjadi berhala kita yang mengalihkan kita dari Tuhan yang mau bekerja dengan cara yang baru. Tuhan kita itu tidak bisa dipola seperti itu. Kalau engkau mempola Tuhan seperti itu, engkau akan kehilangan bagaimana Tuhan bekerja dengan cara yang baru dalam kehidupanmu. Amin, saudara. Yang Tuhan mau engkau ingat bukan pola cara Tuhan bekerja, tapi engkau ingat karakter Tuhan, hati Tuhan buat hidup saudara. Dia tidak pernah berubah, dia mencintai hidup saudara, kasihnya tidak pernah berubah. Kebaikannya tidak pernah berubah. Dia Allah yang mau menyembuhkan hidupmu. Dia Allah yang mau tolong kehidupanmu. Dia Tuhan yang tidak pernah berubah kebaikannya dalam hidupmu. Tapi caranya engkau tidak bisa pakai pola. Engkau harus begini Tuhan, engkau harus begini Tuhan. Saudara, waktu saya renungkan ini, kita masuk tahun 2024, kita mesti buang semua pola yang kita mesti atur Tuhan, kita taruh Tuhan dalam box. Tuhan, aku punya pergumulan ini, nanti pokoknya engkau harus atur seperti ini, seperti ini, seperti ini. Saudara, bukan kita yang atur bagaimana cara Tuhan bekerja. Kita hanya datang pada Tuhan, kita tahu bagaimana Tuhan, hati Tuhan buat hidup kita. Dia adalah Bapa yang baik, Dia Bapa yang mencintai kita bukan karena kita baik.
Amin saudara, amin. Dia bisa bekerja dengan caranya sendiri, dengan apa yang dia mau, dengan apa yang dia lakukan. Kalau kita udah taruh pola seperti ini, secara tidak langsung kita sedang membatasi dia bekerja di dalam kehidupan kita. Makanya untuk masuki tahun yang baru ini, kita minta sama Tuhan, Tuhan, saya tidak mau batasi cara Tuhan bekerja. Saya tidak mau pakai logika saya sendiri, Tuhan harus bekerja seperti ini, seperti ini, seperti ini. Kita bisa buat planning, kita bawa sama Tuhan. Tapi kita minta biarlah cara Tuhan yang bekerja dalam hidup setiap kita. Amin saudara? Amin? Makanya Tuhan bilang apa? Jangan ingat-ingat, pengalaman itu bukan guru yang terbaik. Memang pengalaman itu baik, tapi dia bukan guru yang terbaik. Tapi Tuhan adalah guru yang terbaik buat hidup kita. Amin saudara? Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang. Saudara perhatikan ya, tadi saudara lihat di ayat yang atas Tuhan bilang apa? Aku membuat jalan di mana? Laut. Kali ini Tuhan buat jalan di mana? Padang gurun. Apa bedanya jalan di laut dengan jalan di padang gurun? Kalau jalan di laut, airnya disingkirkan, dibuat tanah yang kering. Tapi kalau jalan di padang gurun, Tuhan bilang apa? Aku akan buat sungai. Sungai. Saya perhatikan ya, tangkap ini. Ini yang terakhir. Tapi ini sangat powerful. Apa yang paling dibutuhkan orang di padang gurun? Kalau orang di padang pasir, ditawar mau duit atau mau air, pilih mana? Mau emas atau mau air, pilih mana? Air, tidak mungkin dia pilih emas, betul? Karena air itu sangat berharga. Tahukah saudara, waktu bangsa Israel ada di Laut Merah, air itu menjadi penghalang mereka. Air menjadi sesuatu yang menakutkan buat mereka. Tapi tahukah saudara, Tuhan bisa ubah sesuatu yang menakutkan menjadi sesuatu yang menjadi berkat buat hidup saudara. Apa yang menjadi menakutkan di masa lalu saudara, percayalah Tuhan bisa ubah itu menjadi berkat di dalam hidup saudara. Memasuki tahun 2024, mungkin kau tidak, air bagi saudara adalah trauma. Apa yang kau alami di masa lalu, sesuatu yang menakutkan hidupmu. Bagi orang Mesir di bawah pimpinan Musa, mereka lihat air itu menakutkan. Waktu mereka lewat, air itu seperti mau menenggelamkan mereka. Dan mereka lihat dengan mata mereka bagaimana tentara Firaun dihancurkan dengan air. Tetapi waktu di Babilonia Tuhan bilang, hei, kamu tidak tahu, aku bisa buat di padang gurun ada sungai yang mengalir. Air yang menakutkan buat orang Israel pada zaman Musa menjadi satu yang menjadi berkat luar biasa buat mereka. Amin saudara. Apa yang menjadi buat engkau menjadi takut menjalani hidup ini? Bawa sama Tuhan. Tuhan bisa ubah itu menjadi satu berkat yang luar biasa di masa depanmu, di musim yang baru. Apa yang kau jalani, apa yang ada di depanmu, percayalah Tuhan bisa ubah apa yang ada di masa lalumu untuk menjadi berkat di masa depanmu. Amin saudara.